Bab 296. Nama, Dewa Perang Surgawi kembali ke kota penulis, Liu Yuetian. Plus matikan mengatur ulang. Anak laki-laki berjas ini sangat garang. Kulitnya kasar, wajahnya penuh daging, dan matanya garang. Dia tampak seperti binatang buas. Tunggu sebentar, kamu harus berhati-hati. Keluarga Chen tidak tahu harus melompat kemana dari anak laki-laki yang bau. Dia punya beberapa keterampilan. Kun Shao berdiri di samping dan berkata dengan hormat, "Hehe, apakah kamu berbicara denganku?" Pria berjas itu tersenyum menghina. Kun Shao tertegun lalu tertawa, "Lihat otakku. Kamu adalah juara di dunia. Bagaimana kamu bisa takut pada anak laki-laki itu, Jun Ho? Aku tidak tahu berapa banyak orang yang kamu bawa hari ini." Setelah mengatakan itu, dia buru-buru menambahkan, "Bukannya aku tidak percaya kemampuanmu." Dengan 3 kata juara Ho, bahkan jika pihak lain adalah ribuan pasukan, dia harus buang air kecil. Aku hanya ingin orang-orang itu melihat dengan baik seberapa kuat juara Ho. Pria berjas itu menyesap anggur merah perlahan. Lihat hutan di belakang. Aku menyergap 2000 pasukan elit Xuanzi di dalam. Apa? 2000 elit? Kun Shao tiba-tiba membelalakkan matanya. Semua orang di dunia tahu bahwa 100.000 pasukan Xuanzi di bawah pimpinan Ho adalah pasukan elit. Kemanapun para prajurit pergi, mereka akan mengatasi serangan dan memenangkan perang. Mereka tak terkalahkan di dunia. Namun, pasukan Xuanzi yang berjumlah 100.000 tersebar di seluruh dunia dan membawa berbagai macam karakter pada saat yang bersamaan. Ketika berperang di masa damai, kebanyakan dari mereka hanya berjumlah 3 atau 500 orang. Kali ini, sang pimpinan Ho mengerahkan 3.000 pasukan Xuanzi sekaligus, yang sangat mengejutkan. Mata Kun Shao penuh dengan kegembiraan. Tunggu, jangan terburu-buru melakukannya nanti. Aku akan mempermalukan mereka, terutama anak laki-laki yang membuat masalah untukku hari ini. Dan Chen Xiaozui, si jalang kecil, benar-benar menganggap dirinya sebagai dewi. Aku akan mempermainkannya di depan keluarga mereka dan anak laki-laki itu nanti. Melihat pria berjas itu, wajahnya tiba-tiba menjadi tidak beres. Kun Shao dengan cepat menamparkan dahinya. "Oh, lihat mulutku. Aku mengatakan sesuatu yang salah. Gadis kecil Chen Xiaozui pasti akan membiarkanmu mencicipinya terlebih dahulu." Pria berjas itu mengangguk puas. Sebagian besar alasan mengapa dia memutuskan untuk keluar sendiri hari ini adalah karena dia pergi menemui Chen Xiaozui. Kecantikan Chen Xiaozui dikenal di seluruh kota pegunungan. Dia juga ingin mencicipi cita rasa kecantikan pertama di kota pegunungan. Setelah beberapa saat, sebuah lampu menyala di kejauhan, dan sebuah mobil hitam melaju ke arah ini. "Jun Ho, mereka datang." Mata Kun Shao tiba-tiba memancarkan cahaya yang tajam. Mobil hitam itu berhenti dengan ekor yang indah di sebelahnya. Pintu terbuka dan Yang Xuan berjalan turun sendirian. "Kenapa kamu datang sendirian? Di mana yang lain?" Kun Shao melihat bahwa pihak lain sendirian dan bertanya dengan cepat. Namun, Yang Xuan sama sekali tidak menghiraukan mereka. Dia melihat sekeliling dan berkata dengan senyum tipis, "Di mana sang juara? Keluar dan temui." "Lancang." Kun Shao menunjuk pria berjas itu dan berkata dengan marah, "Nama sang juara Ho itu tabu. Apakah kamu berteriak dengan santai? Kamu tidak berlutut saat melihat sang juara Ho." Yang Xuan menatap pria berjas itu dan hampir tidak menyemprot keluar. "Hanya kamu, sang juara Ho." Yang Xuan memiliki garis hitam di dahinya. Dia selalu ingin tahu seperti apa rupa orang yang berpura-pura menjadi dirinya sendiri. Namun, aku tidak pernah menyangka bahwa dia adalah lelaki tua Banla yang jelek. Sofa kulit, meja teh mahoni, dan anggur merah. Butuh lebih banyak tanah untuk membuat pertunjukan seperti itu di alam liar ini. Tolong, bahkan jika kamu ingin berpura-pura menjadi dirimu sendiri, setidaknya kerjakan pekerjaan rumahmu terlebih dahulu. Dia baru berusia 20-an, tetapi pihak lain setidaknya berusia lebih dari 50 tahun. Perbedaan usia ini agak terlalu besar. Dan yang paling tidak saya sukai adalah anggur merah. Saya lebih suka minum bir daripada menyentuhnya. Beraninya Anda berpura-pura menjadi diri sendiri tanpa mengetahui apapun. Berani sekali, Anda tidak berlutut saat melihat sang juara. Apa yang Anda tertawakan di sana?" Kun Shao melihat pihak lain berdiri di sana sambil terkikik dan tidak dapat menahan amarahnya. "Apakah Anda mengatakan Anda harus berlutut saat melihat sang juara?" Yang Xuan berkata sambil tersenyum, "Kalau begitu ikuti aturan Anda."
Sekarang berlututlah untuk saya. Apa-apaan ini? Kun Shao benar-benar meragukan apakah dia berhalusinasi. Atau anak laki-laki itu adalah pasien yang kabur dari rumah sakit jiwa. Kalau tidak, tanyakan kepada seluruh dunia, siapa yang berani mengatakan kata-kata pengkhianatan seperti itu di depan sang juara Hall. Apakah Anda tidak mendengar apa yang baru saja saya katakan? Kun Shao menunjuk ke arah pria berjas dan berkata dengan galak kepada Yang Xuan, dia adalah sang juara Hall di dunia. Di bawah komandonya, Anda berani mengatakan kata-kata seperti itu. Baiklah, 100.000 pasukan Xuanzi. Yang Xuan mengangguk, itu benar. Tampaknya dia telah melakukan beberapa pekerjaan rumah. Kemudian dia mengangkat kepalanya dan bermain dengan pria berjas itu, tetapi kudengar bahwa selain pasukan 100.000 Xuanzi, ada 7 pemimpin di bawah juara Hall. Aku tidak tahu di mana mereka. Kentut, apakah 7 pemimpin itu yang ingin kau lihat? Jangan beri aku omong kosong. Kun Shao baru saja mengatakan sesuatu. Pria berjas itu tiba-tiba mengangkat tangannya dan memberi isyarat untuk diam. Setelah menatap Yang Xuan sejenak, pria berjas itu berkata dengan lemah, kudengar kau punya 2 putra. Kenapa tidak? Aku akan memberimu kesempatan hari ini dan membantuku di masa depan, aku bisa mengampuni nyawamu. Tidak, Tuan, anak ini. Kun Shao buru-buru berbicara, tetapi dimarahi oleh pria berjas itu, bagaimana caranya? Apakah Anda membutuhkan Anda untuk mengajari saya? Kun Shao harus menutup mulutnya dan menatap Yang Xuan dengan tatapan yang sangat tidak rela dan kesal. Yang paling dia benci adalah bocah bau yang tidak baik untuknya hari ini. Dia ingin menyiksanya dan membunuhnya lagi, tetapi dia tidak menyangka bahwa kata-kata juara Hall tidak hanya akan membuatnya terhindar dari bencana, tetapi juga bekerja sama dengan juara Hall di masa depan. Itu seperti ayam kampung yang berubah menjadi burung phoenix. Pria berjas itu tidak bodoh. Kun Shao seperti anjing di matanya. Saya baru saja mendengar bahwa pemuda di depan saya mengalahkan lelaki tua berjubah hijau dari kelompok Qingshan dalam satu gerakan. Seorang ahli seperti ini tentu saja ingin menang atas dirinya sendiri. Apakah Anda yakin ingin melakukan ini? Yang Xuan tidak tahu bagaimana menjawabnya. Seorang juara Hall palsu ingin seorang juara Hall yang asli bekerja untuknya. Jika hal ini harus disebarkan, itu harus menertawakan dagu sekelompok besar orang di tanah. Begitu ya, kamu bilang kamu juara, dan tidak ada bukti. Kalau kamu bisa membuktikan bahwa kamu juara, aku bisa mempertimbangkannya. Yang Xuan berkata, pria berjas itu mengangguk dan mencibir, kalau begitu, aku akan memuaskanmu. Sambil berbicara, dia mengeluarkan walkie-talkie dari tangannya dan berkata dengan suara yang dalam, keluar. Dalam sekejap, hutan di belakangnya mulai bergetar. Kun Shao mencibir, wah, kamu beruntung hari ini. Buka matamu dan lihat, apa gengsi juara Hall. Tapi Yang Xuan, hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata apa-apa. Baru saja, pria berjas itu mengeluarkan walkie-talkie-nya, yang benar-benar mengejutkannya. Nima, dia telah memimpin pasukan Xuanzi selama bertahun-tahun. Kapan dia menggunakan walkie-talkie saat memberi perintah? Di belakangnya, hutan bergetar beberapa saat, dan keluarlah sebuah tempat gelap, mengenakan jas hitam terpadu, kacamata hitam, dan beberapa dengan cerutu di mulut mereka. Kun Shao terkejut dengan pemandangan itu dan menghela nafas pada pria berjas itu, apakah ini pasukan Xuanzi yang legendaris? Sangat kuat. Kemudian dia melihat ke arah Yang Xuan dan berkata, nak, jangan takut untuk buang air kecil. Lihat, ini adalah pasukan Xuanzi yang legendaris. Hari ini adalah pengalaman yang panjang untukmu. Pada saat ini, Yang Xuan penuh dengan garis-garis hitam di dahinya. Jas hitam, kacamata hitam, cerutu. Tim itu longgar dan hancur. Sangat jelas bahwa itu adalah sekelompok gangster berjas. Jika pasukan Xuanzi memiliki kualitas ini, itu akan dihancurkan oleh orang-orang dan tidak akan ada residu yang tersisa. Yang Xuan Qiang menahan dorongan untuk tertawa dan bertanya, di mana 7 pemimpin itu? Keluar dan aku akan melihat seperti apa mereka. Sekarang dia terutama ingin tahu seperti apa 7 pemimpin di bawah juara Hall. Sepertinya kau mengenalku dengan baik. Kau tahu bahwa ada 7 pemimpin di bawahku. Baiklah, aku akan menunjukkannya kepadamu hari ini. Pria berjas itu mengangkat tangannya dengan lembut dan berteriak, di mana 7 pemimpin itu? Gemuruh, terdengar suara langkah kaki yang tumpul. Sebelum orang-orang tiba, momentum itu datang lebih dulu. 7 pria kuat muncul dari kerumunan. Semuanya besar dan kuat,
dengan kepala dan mata macan tutul. Mereka tampak seperti pembunuh. Betapa agungnya. Kun Shao menyanjung di dekatnya. Aku pernah mendengar bahwa ketujuh pemimpin di bawah komando Jun Ho memiliki keberanian ribuan orang. Begitu aku melihat mereka hari ini, memang begitu. Setelah itu, dia berbalik dan menatap Yang Xuan. Nak, apakah kau melihat ketujuh pemimpin itu? Apa yang kau tertawakan? Yang Xuan akhirnya tidak bisa menahan tawa. Tujuh pemimpin di bawah komandonya semuanya adalah wanita muda dengan warna kulit nasional dan wangi alami. Jika kita memberitahu mereka nanti bahwa ada 7 orang jelek yang menyamar sebagai nama mereka, diperkirakan konsekuensi dari ketujuh orang ini akan sangat kejam. Baiklah, cukup bersenang-senang. Mari kita mulai. Wajah Yang Xuan berangsur-angsur mengeras, dan niat membunuh yang dingin melintas di matanya. Berpura-pura menjadi juara Hou tidak dapat dimaafkan dan akan mati. Jadi sejak awal, dia memandang pria berjas dan gerombolan di belakangnya seolah-olah dia sudah mati. Siapa yang memberimu keberanian untuk berpura-pura menjadi juara Hou? Tidakkah kau tahu konsekuensi berpura-pura menjadi juara? Jika juara Hou yang sebenarnya tahu tentang ini, apakah kau mampu menanggung konsekuensinya? Yang Xuan berteriak dengan suara yang dalam. Pria berjas itu membuka mulutnya dan merasakan ketakutan yang tidak dapat dijelaskan di dalam hatinya. Kentut ibumu, Kun Shao berkata dengan dingin, apakah kau benar-benar berpikir kau seorang idiot? Atau kau berpura-pura bodoh di sini? Tidakkah kau melihat bendera pasukan Xuanzi? Tidakkah kau melihat 7 pemimpin yang agung? Yang Xuan tersenyum dingin, gerombolan ini juga disebut pasukan Xuanzi. Dan 7 monster jelek ini juga disebut 7 pemimpin pasukan Xuanzi. Nak, kau ingin mati. 7 orang kuat itu mengepalkan tangan mereka. Pria berjas itu mengangkat tangannya, menatap Yang Xuan dan mencibir, dengarkan nada bicaramu. Sepertinya kau mengenal sang juara Hou. Yang Xuan berkata pelan, tidak hanya mengenal, tetapi juga sangat mengenal. Kurasa tidak ada seorang pun di dunia ini yang lebih mengenal sang juara Hou daripada aku. Hahaha. Begitu suara itu jatuh, ledakan tawa muncul di benak semua orang. Mereka semua memandang Yang Xuan dengan mata yang sama seperti orang bodoh. Wajah pria berjas itu mulai berkilat garang. Nak, aku memberimu cara untuk hidup. Kau tidak menginginkannya. Kau tahu apa yang terjadi jika kau memfitnah sang juara Hou. Yang Xuan berkata pelan, kau akan mati dengan menyedihkan. Kau cukup mengerti. Kun Shao berteriak, karena kau tahu konsekuensinya, sebaiknya kau lebih sadar dan menyelamatkan tangan otomatis sang juara Hou. Gemuruh. Pada saat ini, terdengar gemuruh tumpul di sekitar. Seperti guntur, seluruh tanah bergetar sedikit. Dengan gemuruh-gemuruh ini, sekelompok bayangan kabur muncul di segala arah, perlahan mendekati sisi ini. Sekilas, pria berjas dan Kun Shao terkejut. Kegelapan yang mendekat dari segala arah ternyata adalah sekelompok besar orang. Kelompok orang ini memiliki langkah kaki yang berat dan antrean yang rapi. Secara visual, setidaknya ada 5.000 orang. Siapa? Berhenti. Pria berjas itu memberikan minuman keras. Tetapi orang-orang di segala arah masih mendekat. Langkah kaki mereka rapi dan seragam, seperti drum yang dipukul oleh palu yang berat, dan langkah kaki mereka yang rapi dan berat mengguncang tanah. Tampaknya iramanya sangat lambat, tetapi kecepatannya sangat cepat. Sekelompok orang itu mendekat hingga jaraknya sekitar 30 meter dari tengah, lalu berhenti dengan rapi. Dan membentuk 4 kotak yang sangat rapi di sekelilingnya. Kau, siapa kau sebenarnya? Kaki pria berjas itu melunak karena takut. Pihak lain tidak hanya bersikap sederhana dengan banyak orang, tetapi juga memiliki ekspresi serius dan tegas. Secara khusus, mata semua orang tampaknya dipenuhi dengan lautan mayat dan darah yang tak berujung. Yang lebih mengejutkan adalah perlengkapan mereka. Semua rompi anti peluru hitam, celana tempur nano hitam, sepatu bot kulit hitam berkepala bundar, dan helm hitam yang telah dirawat secara khusus dan sama sekali tidak memantulkan cahaya. Yang lebih keterlaluan adalah bahwa sekelompok orang ini sebenarnya memiliki senapan otomatis standar di tangan mereka. Mereka gelap dan tampak seperti M16, tetapi mereka tampaknya sedikit berbeda. Dengan sabuk peluru di pinggangnya dan sebuah granat. Ini adalah sekelompok prajurit khusus yang dipersenjatai sampai ke gigi. Sebenarnya, yang benar-benar membuat hati orang-orang merinding bukanlah peralatan dan jumlah orang yang mengerikan pada orang-orang ini, tetapi mereka tampaknya memancarkan tekanan yang menyesakkan, seolah-olah akhir dunia akan datang pada saat berikutnya. Pada saat ini, dalam kegelapan di seberang,
beberapa sosok dengan garis-garis indah tiba-tiba muncul, perlahan-lahan mendekati sisi ini. Ketika saya melihat lebih dekat, saya menemukan bahwa ada 7 wanita muda dengan kecantikan nasional dan aroma alami, seperti peri dalam gambar. Siapa kamu? Pria berjas itu berkeringat. Saat ini, dia tidak punya waktu untuk mengagumi Mercer. Sekilas, dia melihat bahwa wanita-wanita ini bukanlah orang biasa. Beberapa wanita tidak saling memperhatikan, tetapi menanggapi dengan tatapan dingin. Yang Xuan menoleh dan tersenyum pada beberapa wanita. Menunjuk ke 7 pria besar yang tidak jauh dari sana, dia bercanda, 7 monster jelek ini baru saja memberitahuku bahwa mereka adalah 7 pemimpin pasukan Xuanzi. Sua, wajah ke-7 wanita itu berubah drastis. Dalam sekejap, gas pembunuh dingin yang kuat menyebar kemana-mana. Yang Xuan merasakan napas itu dan menatap 7 pria kuat yang mengaku sebagai 7 pemimpin pasukan Xuanzi yang tidak jauh dari sana. Sentuhan simpati melintas di matanya. 7 wanita di sebelahnya secara alami adalah 7 pemimpin pasukan Xuanzi yang sebenarnya. Meskipun statusnya menonjol, dia adalah wanita sejati dan sangat peduli dengan penampilannya. Sekarang ada 7 monster jelek yang pamer dan curang di bawah panji mereka. Diperkirakan bahkan Yang Xuan tidak dapat menghentikan mereka. Sua, cahaya dan bayangan ungu tiba-tiba melintas. Yang Xuan menatap ke-7 pria kuat itu dengan lebih kasihan dari sebelumnya. Jika itu orang lain, nasib mereka akan sedikit lebih baik. Tapi itu adalah Xi Yuan. Masing-masing dari 7 pemimpin pasukan Xuanzi bertanggung jawab atas hal yang berbeda. Beberapa bertanggung jawab atas intelijen, beberapa bertanggung jawab atas urusan internal, dan beberapa bertanggung jawab atas strategi. Dan Xi Yuan bertanggung jawab atas pembunuhan. Penampilannya cantik, tetapi caranya sangat berdarah dan kejam. Aduh, aduh, aduh. Sebuah teriakan terdengar. Tidak seorang pun melihat bagaimana Xi Yuan melakukannya. Dia menyapu tubuhnya dan kembali ke posisi semula. Seluruh proses itu memakan waktu kurang dari 1 detik. 7 pria kuat itu, dengan punggung mereka di punggung dan punggung mereka di punggung, berbaring di tanah sambil berteriak, dengan wajah ganas dan fitur wajah yang terdistorsi, seolah-olah mereka menderita rasa sakit yang tak terbayangkan. Apa yang kamu lakukan pada mereka? Pria berjas itu tampak ketakutan. Dia tahu betul bahwa meskipun 7 orang di bawahnya berpura-pura, mereka sangat pandai mengulurkan tangan. Sulit membayangkan bahwa mereka akan ditumbangkan ke tanah oleh seorang wanita dalam waktu kurang dari sedetik. Dan aku bahkan tidak melihat bagaimana pihak lain menembak. Xi Yuan, kamu punya teknik baru. Yang Xuan menoleh dan menatap Xi Yuan. Pihak lain itu sama seperti sebelumnya. Ekspresinya selalu seperti gunung es yang tidak akan pernah berubah selama 10.000 tahun. Tampaknya dia tidak akan pernah tertawa. Salah satu hobinya yang terbesar adalah mempelajari semua jenis metode pembunuhan dan cara membuat musuh menderita. Bahkan Yang Xuan tidak melihat apa yang baru saja dia lakukan. Xi Yuan, berpakaian ungu, mengangguk dengan lembut, dan suaranya sedingin ekspresinya. Ada 17 titik akupuntur khusus pada tubuh manusia, yang tidak istimewa sendiri, tetapi memotong ujung saraf dari 17 titik akupuntur khusus pada satu waktu akan menyebabkan rasa sakit yang hebat. Tidak hanya kamu harus menahan rasa sakit lebih dari 5 kali lipat dari level 10, tetapi juga tulang dan meridianmu akan mati rasa, dan organ dalammu akan terdistorsi, tetapi kamu tidak akan pingsan. Kamu hanya akan disiksa sampai mati. Yang Xuan gemetar. Tampaknya gadis Xi Yuan dapat bermain lebih dan lebih lagi. Pria berjas di sebelahnya sangat takut hingga dia berkeringat dingin. Meskipun dia tidak mengerti, dia juga tahu bahwa rasa sakit orang terbagi menjadi 10 level. Level rasa sakit terakhir setara dengan mematahkan tulang orang inci demi inci. Wanita itu baru saja mengatakan bahwa saat ini, 7 orang di bawahnya menderita lebih dari 5 kali lipat rasa sakit level 10, yang tidak terbayangkan. Apakah ini sedikit kejam? Tianying sedikit mengernyit. Meskipun ada banyak nyawa manusia di tangannya, gayanya berbeda dari Xi Yuan. Dia selalu membunuh dengan bersih. Xi Yuan berkata dengan dingin, siapa yang membiarkan orang-orang ini berpura-pura menjadi kita, pantas mendapatkannya. Dengungan. Begitu ini keluar, pria berjas itu pertama-tama menjadi pucat dan kemudian kepalanya berdengung. Berpura-pura menjadi mereka. Apakah mereka? Kau adalah pasukan Xuanzi. Pria berjas itu tiba-tiba tampak mengerti sesuatu. Yang Xuan menatap pria berjas itu dan berkata, apakah kau tidak suka berpura-pura?
Menjadi juara Hall, kau beruntung hari ini. Pasukan Swansea dan 7 pemimpin ada di sini. Tampaknya mereka dapat meminta nasihat. Ketika mereka datang ke dunia bawah dan berpura-pura menjadi juara Hall lagi, mereka setidaknya dapat berpura-pura menjadi sedikit lebih seperti itu. Mengatakannya, wajah Yang Xuan tiba-tiba membeku, tiba-tiba mengulurkan tangan dengan keras ke atas, dan kemudian melambaikan tangan dengan keras ke bawah. Angin, angin, petik 2, angin. Pasukan Swansea di sebelah 3 susunan persegi segera berteriak seperti guntur. Sebelum setiap ekspedisi, mereka akan meneriakkan kata, angin. Yang Xuan pernah berkata bahwa tim yang benar-benar dapat bermain harus seperti angin. Ia bisa lambat, cepat, tanpa jejak, tetapi ada di mana-mana. Hampir 10.000 pasukan Swansea berteriak liar, seperti ribuan pasukan dan kuda, dengan momentum yang hebat. Pria berjas dan gerombolan di belakangnya takut untuk buang air kecil oleh momentum ini. Tunggu, kalian seharusnya tidak menunda terlalu lama hari ini. Tianying mengingatkan mereka bahwa ini adalah wilayah Tiongkok. Mereka tidak takut pada apapun, tetapi kali ini mereka tiba-tiba mengumpulkan begitu banyak pasukan Swansea karena takut mengungkap angin. Jun Ho, wajah pria berjas itu berubah dan tiba-tiba menatap Yang Xuan, kamu adalah. Kamu. Yang Xuan menggerakkan lehernya, saling memandang dan menyipitkan matanya. Lain kali kamu berpura-pura menjadi aku, ingatlah untuk mengerjakan pekerjaan rumahmu terlebih dahulu. Pertama, aku jarang memakai jas. Kedua, aku tidak suka minum anggur merah. Ketiga, aku tidak setua kamu. Kotoran, pria berjas itu berlutut dengan lutut yang lembut dan bersujud seperti bawang putih. Maafkan aku tidak berani lagi. Aku pembohong, karena aku sangat memujamu, aku berlaga atas namamu dan memohonmu untuk melepaskanku. Aku tidak berani lagi, kuda lumpur rumput, tenaga kerja dan modal dibunuh olehmu kali ini. Kun Shao di sebelahnya sudah tercengang. Pada saat ini, dia bereaksi dan langsung menjadi gila. Dia bergegas untuk meninju dan menendang pria berjas itu. Ampuni hidupmu, Tuan Ho. Aku juga ditipu olehnya. Itu bukan urusanku. Aku benar-benar tidak tahu dia juara palsu. Tuan Ho, lepaskan aku. Aku tidak bersalah. Yang Xuan mendesah pelan. Dia tidak berbicara, tetapi berbalik tanpa suara. Berpura-pura menjadi juara Ho tidak bisa dimaafkan. Berpura-pura menjadi pasukan Swansea pasti akan mati. Terlebih lagi, hari ini orang-orang ini tahu identitas aslinya, jadi mereka tidak bisa terus hidup di dunia ini. Ziyuan berteriak dingin, bunuh. Wow, mendekati puluhan ribu pasukan Swansea, bautnya ditarik. Kotoran, kotoran, kotoran. Ribuan senapan otomatis yang dilengkapi dengan peredam suara terbaik di dunia melepaskan tembakan secara bersamaan, tetapi suaranya sangat kecil. Dalam waktu kurang dari 2 detik, tidak ada gerakan di belakangnya. Kamu bersihkan di sini, aku akan kembali dulu. Yang Xuan berkata dengan lemah, lalu berjalan maju tanpa melihat ke belakang, dan punggungnya segera menghilang dalam kegelapan. Penantianmu tampaknya telah berubah. Ziyuan berada di belakang, melihat ke belakang Yang Xuanyin dan berpikir. Meskipun 6 orang lainnya tidak berbicara, mereka menunjukkan ekspresi yang sama seperti Ziyuan. Sang juara Hall tetaplah sang juara Hall, tetapi mereka selalu merasa bahwa sang juara Hall saat ini memiliki sesuatu yang kurang atau lebih dari sebelumnya. Namun, mereka tidak dapat menjelaskan dengan tepat apa itu. Bayangan langit perlahan berkata, mungkin dia lebih bahagia sekarang daripada sebelumnya. Kalimat ini tampaknya sedikit melenceng, tetapi tepat pada intinya. Sejak Yang Xuan kembali ke masyarakat normal, Tianying telah melakukan kontak paling pribadi. Dengannya, dia tahu bahwa juara Hall saat ini, di masyarakat orang biasa, memiliki istri dan teman kesayangannya yang dia sayangi. Sikap permusuhannya berangsur-angsur berkurang, matanya tampak lebih damai daripada sebelumnya, dan tubuhnya menunjukkan lebih banyak kelembutan yang seharusnya dimiliki orang biasa. Yang Xuan benar-benar tidak nyaman mengendarai mobil. Lebih dari 2.000 nyawa. Mungkin angka ini bahkan bukan sepeser pun baginya. Juara Hall Wei mengejutkan dunia. Atas perintahnya, mayat ada di mana-mana dan darah mengalir seperti sungai. Dia bahkan tidak bisa mengedipkan kelopak matanya. Namun kali ini, dia selalu merasa bingung. Villa keluarga Chen. Keheningan yang mematikan. Semua orang terdiam dan mata mereka redup. Sayang, kurasa keluarga Chen sudah diwariskan selama ratusan tahun. Hari ini akan hancur di tanganku.
Aku harus berhadapan langsung dengan leluhur keluarga Chen. Chen Longtai duduk di kursi roda, matanya terpejam dengan sedih. Ayah, ini bukan salahmu. Di hadapan sang juara, siapapun itu, hasilnya sama saja. Chen Xiaozui berbisik menghibur, kami keluarga Chen tidak berlutut untuk memohon belas kasihan, kami juga tidak melarikan diri. Bahkan jika kami mati, kami tetap mempertahankan karakter keluarga Chen. Aku tidak tahu bagaimana keadaan adik laki-laki itu. Chen Longtai menghela napas, sayang sekali adik laki-laki itu tidak ada hubungannya denganku, Chen Jiasu, tetapi dia memiliki cinta dan kebenaran di saat hidup dan mati. Jika aku memiliki kesempatan, aku akan minum banyak dengannya. Sayang sekali, sayang, mata Chen Xiaozui memerah. Aku khawatir Yang Xuan telah. Pada saat ini, seorang pria tiba-tiba datang dari luar. Bagaimana sup obat yang baru saja kamu buat? Sebuah suara terdengar samar-samar, seluruh ruangan langsung hening, dan semua orang tiba-tiba mengangkat kepala mereka. Chen Xiaozui mencubit lengannya dan bertanya-tanya apakah dia sedang bermimpi. Yang Xuan, sambil menangis, Chen Xiaozui terjun ke pelukan masing-masing. Merasakan suhu masing-masing, mendengarkan detak jantung masing-masing yang stabil dan berat, dan air mata mengalir di pipi Chen Xiaozui. Kamu, bagaimana kamu kembali? Chen Longtai membuka mulutnya. Yang Xuan tersenyum, kenapa, kamu tidak ingin aku kembali? Tidak, 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 tidak. Chen Longtai buru-buru berkata, aku sangat senang melihatmu, tapi hanya kembalinya Yang Xuan dengan selamat membuat semua keluarga Chen senang. Tetapi mereka memiliki pertanyaan yang sama di hati mereka. Bagaimana dia bisa kembali dengan selamat? Sang juara itu palsu. Yang Xuan menjelaskan sambil tersenyum. Palsu. Semua orang saling memandang. Yang Xuan menatap keluarga Chen dan kemudian berkata sambil tersenyum, pikirkan tentang orang seperti apa sang juara Hou itu. Bagaimana dia bisa menggertak di sini? Aku tahu keluarga Chenmu sudah menderita beberapa kali sebelumnya dan membenci juara Hou, tetapi juara Hou itu palsu. Bagaimana bisa juara Hou yang asli melakukan ini? Pada saat ini, Yang Xuan juga mengerti mengapa di pesawat hari ini, Chen Xiaozui mengatakan bahwa dia tidak cocok dengan juara Hou. Ternyata dia palsu dan merusak reputasinya. Chen Xiaozui mengangkat kepalanya, tetapi meskipun itu palsu, bagaimana kamu bisa kembali tanpa cedera? Bahkan jika juara Hou itu palsu, kekuatannya tetap tidak bisa diremehkan, jika tidak, keluarga Chen tidak akan menderita kerugian besar beberapa kali berturut-turut. Meskipun Yang Xuan memiliki kemampuan, sungguh luar biasa bahwa dia bisa pergi sendiri dan kembali tanpa cedera. Nasib buruk bagi mereka. Yang Xuan sudah memikirkan kata-katanya di jalan. Juara Hou yang asli hari ini kebetulan melewati kota pegunungan, jadi dia membunuh yang palsu. Dengan keluarga yang disebut Kun Shao itu, aku khawatir itu sudah hilang dalam asap saat ini. Ketika dia pergi tadi, Yang Xuan menyuruh Ziyuan untuk membunuh keluarga Kun Shao. Ini dia juara yang sebenarnya. Chen Xiaozui menatap dengan mata besar, seperti apa dia? Yang Xuan berkata, terlalu jauh untuk dilihat dengan jelas, tetapi jika dilihat dari garis luarnya, dia tampan. Selain itu, sang juara Hou masih sangat muda, tetapi dia bukan orang tua. Jangan tertipu di masa depan. Kemudian dia tersenyum lembut pada Chen Xiaozui, apakah kamu siap untuk apa yang aku inginkan? Chen Xiaozui mengangguk dan membawa Yang Xuan ke halaman belakang. Bahan, proporsi, dan panas semuanya dibuat dengan cara yang kamu katakan. Untuk apa kamu menginginkan benda ini? Apakah ada yang sakit? Chen Xiaozui melihat ke arah panci berisi sup hijau dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Yang Xuan berjalan mendekat, mendekatkan kepalanya, mengendus dengan hidungnya, dan mengangguk puas. Berbalik untuk melihat Chen Longtai, dia berkata, Tuan Chen, menurut aturan, saya adalah pemenang hari ini. Saya harus membawa kompor roh kelas atas ini kembali selama beberapa hari. Chen Longtai tampak sedikit bingung, hanya kompor yang rusak ini. Apa yang baru saja Anda katakan? Kompor roh kelas atas. Chen Xiaozui juga bertanya-tanya, keluarga saya tidak memiliki kompor roh kelas atas. Sambil tersenyum, Yang Xuan menunjuk ke kompor berkarat yang diletakkan secara acak di sudut dan berkata, ini dia. Kemudian, mengabaikan tatapan terkejut orang-orang di sekitarnya, dia berjalan mendekat dan memindahkan kompor ke tengah halaman. Sedikit mabuk, saya harus menggunakan beberapa tetes darahmu. Yang Xuan tersenyum. Chen Xiaozui linglung,
tetapi dia menusuk jarinya dengan pisau dan meneteskan beberapa tetes darah di kompor. Tetapi kompor itu tidak bereaksi sama sekali. Adik kecil, jika kamu ingin menggunakan tungku pedang, keluarga Chen-ku sangat menghargai itu. Kamu bisa mengambilnya langsung, tetapi tungku roh kelas atas ini legendaris. Aku tidak tahu apakah itu tersedia. Kami benar-benar tidak bisa mengeluarkannya. Mengendus. Baru setengah jalan berbicara dengan Chen Longtai, Yang Xuan tiba-tiba menumpahkan panci berisi sari obat yang mengalir di atas tungku. Sebuah pemandangan aneh terjadi. Begitu sari obat itu menyentuh tungku, ia mulai mengeluarkan uap putih di sekitarnya, dan kemudian mulai berkelap-kelip dengan cahaya seperti susu. Yang mengejutkan semua orang, karat pada tungku mulai terkelupas sedikit. Tempat yang terkelupas bersinar dengan cahaya putih susu. Setelah uap putih itu menghilang, sebuah tungku pedang dengan warna putih susu dan hangat seperti batu giok muncul di depan orang-orang. Ini, tungku roh kelas atas. Meskipun keluarga Chen belum pernah melihat tungku roh kelas atas, mereka juga merupakan keluarga pembuat pedang dengan warisan ratusan tahun. Mereka tidak bisa lebih mengenal tungku pedang. Aku mengenali aura dari tungku pedang itu sekilas. Saya khawatir ini adalah tungku roh kelas atas yang legendaris. Apa yang sebenarnya terjadi? Chen Longtai tidak tahu apa-apa. Yang Xuan menatap tungku roh kelas atas dengan cahaya putih susu, mengangguk puas dan berkata, ini mungkin kebetulan. Keluarga Chen Anda adalah keluarga pembuat pedang tua. Tian Cai dan Di Bao yang terkumpul selama 100 tahun pasti bukan biasa. Tungku yang disempurnakan dengan hati-hati itu jelas bukan kelas rendah, tetapi meskipun begitu, tidak mungkin ada tungku roh kelas atas. Munculnya tungku roh kelas atas membutuhkan peluang tertentu untuk sebagian besar. Bukankah paman keduamu dari keluarga Chen mengatakan bahwa dia melakukan sesuatu ketika melebur tungku itu? Saya tidak tahu apa yang dia masukkan ke dalamnya, yang hanya membentuk. Kondisi untuk pembentukan tungku roh kelas atas. Bahkan jika tungku roh kelas atas disempurnakan, itu juga membutuhkan wawasan orang untuk mengetahui manik-maniknya. Itu tidak akan pernah muncul secara langsung sebagaimana adanya. Saya kebetulan tahu sedikit tentang ini, jadi saya membiarkannya mengembalikan wajah aslinya. Setelah mendengarkan, Chen Longtai menyesal, sayangnya, pengkhianat itu telah dieksekusi oleh saya. Saya tidak tahu apa yang dia masukkan ke dalamnya. Kalau tidak, kita bisa mendapatkan formula tungku roh kelas atas. Yang Xuan berkata sambil tersenyum, Tuan Chen tidak perlu menyesal. Saya hanya mengatakan bahwa sebagian besar tungku roh kelas atas membutuhkan kesempatan. Pada waktu yang tepat, tempat yang tepat, dan kondisi yang tepat, bahkan jika Anda tahu apa yang dia masukkan dan melewatkan waktu itu, Anda tidak dapat memurnikan tungku roh kelas atas. Yang Xuan mendapatkan tungku roh kelas atas dan meminta Chen Longtai untuk mengirim mobil untuk mengantarnya dan tungku roh kelas atas ke bandara. Dia sedang terburu-buru untuk kembali. Chen Xiaozui menyetir sendiri. Saat naik pesawat, Chen Xiaozui tiba-tiba menghentikan Yang Xuan. Kamu muncul di keluarga Chen hari ini, bukan untukku, tetapi untuk tungku roh kelas atas ini, kan? Sebelumnya, Chen Xiaozui selalu berpikir bahwa Yang Xuan muncul karena dirinya sendiri. Tetapi sekarang ada tungku roh kelas atas, dan dia tidak menyadari bahwa pihak lain menyukai dirinya dari mata Yang Xuan. Yang Xuan mengangguk dan berkata dengan jujur, Nona Chen, terima kasih atas kepercayaanmu. Aku benar-benar datang ke keluarga Chen kali ini untuk tungku roh kelas atas. Chen Xiaozui menggigit bibirnya. Aku tidak peduli apa tujuanmu. Bisakah kita berkomunikasi mulai sekarang? Entah mengapa, meskipun waktu kontaknya sangat singkat, Chen Xiaozui benar-benar tersentuh oleh kebenaran tentang pria ini. Yang Xuan menghela napas, maaf, Nona Chen, saya sudah punya istri dan saya sangat mencintai istri saya. Jika Anda punya kesempatan untuk pergi ke Nanjiang di masa mendatang, telepon saya dan saya akan mengajak istri saya keluar untuk mengundang Anda makan malam. Setelah itu, Yang Xuan berbalik dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Chen Xiaozui berdiri di tempatnya sampai pesawat lepas landas. Dia berjongkok di tanah kesakitan, dan air matanya jatuh. Hati Yang Xuan juga sangat buruk, tetapi dia harus memberitahu Chen Xiaozui yang sebenarnya. Perselingkuhannya dengan Xiao Ziyi telah membuatnya merasa kasihan pada Sunan. Dia benar-benar tidak ingin melakukan apapun untuk mengasihani Sunan. Yang Xuan tidak pernah menganggapnya sebagai seorang pria sejati, tetapi dia jelas bukan binatang buas. Dengan kondisi Chen Xiaozui,
Yang Xuan tidak keberatan menjalin hubungan dengannya jika dia hanya memiliki mentalitas mempermainkannya. Namun, Chen Xiaozui memiliki perasaan yang tulus padanya, dan Yang Xuan tidak ingin menyakiti hati seorang gadis. Pesawat mendarat perlahan di Bandara Nanjiang. Ketika Yang Xuan keluar dari bandara, dia melihat seluruh bandara penuh dengan orang. Kebanyakan dari mereka adalah anak laki-laki dan perempuan berusia 17 tahun, memegang berbagai macam tanda mewah dengan kata-kata, "Kai-kun, aku mencintaimu." Kerumunan itu begitu antusias hingga jalan pun ditutup. Yang Xuan sedikit mengernyit. Dia tampak samar-samar mengenal nama Lu Fei, seolah-olah itu adalah daging segar kecil yang sangat populer di Tiongkok baru-baru ini. Anak laki-laki dan perempuan ini pasti penggemarnya. Minggir, minggir. Beberapa pengawal berpakaian hitam tiba-tiba bergegas maju dan mendorong kerumunan itu menjauh. Sekelompok besar penggemar tiba-tiba berteriak, "Kai-kun, aku mencintaimu, Kai-kun, aku mencintaimu." Seorang pria dan wanita, berkulit krem keluar dikelilingi oleh 7 atau 8 asisten, diikuti oleh sekelompok besar staf yang membawa kamera, yang menyala sepanjang jalan. Para penggemar begitu hebohnya, bahkan banyak gadis kecil yang menangis di tempat dan meneriakkan nama Kai-kun. Yang Xuan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, mengira Kai-kun adalah ayah atau ibu mereka, yang dapat membuat mereka menangis seperti ini. Minggir, saat itu, seorang pengawal tiba-tiba maju dan mendorong Yang Xuan. "Oh, aku akan pergi." Yang Xuan ingin menamparkan wajahnya. Dia pikir dia seorang pemain sandiwara. Jalan ini tidak dibuka oleh keluarganya. Mengapa seseorang harus memberi jalan untuknya? Namun, Yang Xuan tetap tidak peduli. Dia naik taksi keluar dari pintu dan langsung pergi ke kediaman Skylark dan Begonia. Dia sekarang berpikir untuk menempa pedang, dan dia tidak punya pikiran untuk bertengkar dengan para cacat otak ini. Dalam perjalanan, dia menelepon Zhou Ahu dan Long Xiaoman, "Aku akan segera mengirim alamat di ponsel kalian. Kalian berdua segera bawa orang dan blokir rumah. Tidak seorang pun diizinkan masuk tanpa perintahku." Long Xiaoman dan Zhou Ahu tidak berani mengabaikan perintah Yang Xuan. Tak lama kemudian ratusan orang mengepung 3 lantai rumah itu. Yang Xuan meminta Skylark dan Begonia untuk menyiapkan bahan-bahan, menatap langit, mengembuskan napas panjang, dan sudut mulutnya membentuk lengkungan yang memuaskan. Untuk hal-hal ini, dia telah membolak-balikkan badan selama beberapa saat. Akhirnya, dia telah menyiapkan segalanya. "Kalian berdua lepas pakaian kalian, tutup mata kalian dan duduk di dekat kompor sebentar. Apapun yang terjadi, kalian tidak boleh bergerak atau bersuara apapun tanpa perintahku." Putri kedua Yang Xuan Chong berkata. Namun, kualitas pedang yang tak tertandingi perlu mengenali Tuhan dalam proses pendinginan. Hanya dengan cara ini pedang dapat lebih terintegrasi dengan tuannya. Biarkan mereka menanggalkan pakaian mereka, sehingga saat mereka melemparkan pedang nanti, napas tubuh mereka dapat lebih merasakan roh pedang. Putri kedua tidak memperhatikan apapun di depan Yang Xuan. Dia segera mengikutinya, menanggalkan pakaiannya, duduk bersila di kedua sisi tungku pedang, lalu perlahan-lahan memejamkan mata. Yang Xuan pertama-tama memasukkan anak unicorn hitam ke dalam tungku pedang. Kemudian, dalam induksi tungku pedang, dia secara otomatis melepaskan suhu tinggi dan perlahan-lahan menyemburkan api biru tua, dengan sisik seperti yang ada pada anak unicorn. Jika ingin menempa pedang yang tiada taraf, bahan yang terbakar tidak boleh biasa saja. Kemudian dia melemparkan giok roh darah merah ke dalam tungku pedang. Mengendus, semburan uap putih mengepul, suhu naik tiba-tiba, dan udara di sekitarnya tampak terdistorsi dalam sekejap. Kulit seputih salju dari pohon Skylark dan Begonia mulai berkeringat. Kemudian Yang Xuan memasukkan 2 potong besi dan kayu olahan dingin ke dalam tungku pedang. 2 potong kayu besi olahan dingin ini telah memusatkan dingin selama ribuan tahun. Bahkan jika manusia memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi yang paling maju, sulit untuk mencapai suhu tinggi yang dapat melelehkan kedua potong induk besi ini. Giok roh darah merah memainkan peran pengantar, yang dapat membuat suhu nyala api menghasilkan visi ganda geometris. Setelah beberapa saat, kayu besi olahan dingin mulai melunak dan berubah menjadi merah. Setelah terbakar selama sekitar 3 jam, warna induk besi berangsur-angsur berubah, dan materi berubah menjadi hijau, terkadang tembus cahaya, terkadang biru tua. Yang Xuan tiba-tiba menepuk tepi tungku pedang, dan kedua induk besi itu membubung tinggi. Ketika hendak mendarat, Yang Xuan mulai mengayunkan palu biasa seberat 3 kg di udara.
Dan bentuk tubuhnya berubah menjadi sisa-sisa dalam sekejap. Percikan susu memercik di udara seperti kembang api. Sosok Yang Xuan begitu cepat sehingga hanya bayangan samar yang tersisa. Pada saat ini, jika Gu Ye hadir, itu akan sepenuhnya menumbangkan 3 pandangan mereka. Tidak ada platform pengecoran pedang, dan 2 potong induk besi dipalu di udara. Metode palu jubah acak, Gu Ye hanya mempelajari palu ke-13, yang luar biasa. Menurut pendapat Gu Ye, ini adalah batasnya. Namun, saat ini, Yang Xuan menggunakan metode palu jubah acak untuk memukul 2 induk besi di udara sebanyak 777 kali. Setelah pemukulan terakhir, Yang Xuan tiba-tiba melemparkan bola racun Tianxuan hijau ke dalam tungku pedang, dan 2 potong besi dan kayu dingin yang dimurnikan jatuh ke dalam tungku pedang bersama-sama. Boom! Langit masih cerah, tetapi ada guntur. Roh pembunuh yang sangat kuat segera menyebar kemana-mana. Long Xiaoman dan yang lainnya yang berjaga di luar rumah merasakan ledakan kepanikan yang tak dapat dijelaskan, dan bahkan banyak orang tidak dapat menahan muntah. Skylark, Begonia, kalian berdua menusuk jari-jari kalian dan meneteskan darah ke dalam tungku pedang. Yang Xuan berteriak dengan suara yang dalam. Skylark dan Begonia segera melakukannya, menusuk jari-jari mereka, dan masing-masing meneteskan setetes darah ke dalam tungku pedang. Ledakan, langit yang tak berawan meledakkan guntur yang memekakkan telinga lagi, dan bahkan seluruh bumi bergetar sesaat. 2 cahaya kuat, biru dan biru, tiba-tiba muncul dari tungku pedang dan terbang ke Skylark dan Begonia masing-masing. Dentang, setelah raungan pedang seperti naga, sebuah pedang panjang muncul di tangan Skylark dan Begonia. Bilahnya setinggi 3 kaki 3, tipis dan ringan. Gagang Skylark diwarnai dengan cian yang menakjubkan. Pedang Begonia berkelap-kelip dengan cahaya dingin biru seperti kilat. Selesai, Yang Xuan menarik napas panjang, dan seluruh punggungnya basah oleh keringat. Saat-saat tadi menyebabkan kehilangan besar pada kekuatan fisiknya. Untungnya, akhirnya berhasil. Coba pedangmu dan lihat apakah berhasil. Yang Xuan tersenyum. Namun, Skylark dan Begonia memegang pedang panjang dan tidak bergerak, dengan mata kosong. Yang Xuan tercengang. Ada apa dengan kalian berdua? Saat hendak maju, Begonia dan Skylark tiba-tiba bergerak. Mereka tiba-tiba menoleh dan menatap Yang Xuan dengan tatapan yang sangat dingin. Pada saat berikutnya, 2 pedang panjang bercampur dengan suara nyanyian naga merobek udara dan mencekik tenggorokan Yang Xuan.